kabar semuanya? Nama saya Dewi Putri Nabila. Saya adalah mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris kelas 6B. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah disiplin ilmu linguistik, yaitu pada mata kuliah Sosiolinguistik yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Abdul Hanan Effendi MAG. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk mendiskusikan mengenai dua hal mendasar dalam kajian sosiolinguistik, yaitu yang pertama adalah kita akan mencoba mendiskusikan atau memahami apa itu hakikat sosiolinguistik. Dan yang kedua, kita akan mendiskusikan mengapa kita perlu mempelajari sosiolinguistik dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita. Baiklah, mari kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat sosiolinguistik. Pemahaman mengenai hakikat sosiolinguistik ini saya rasa merupakan bekal yang sangat penting untuk menunjang pemahaman terhadap teori-teori sosiolinguistik lainnya. Dalam kajian sosiolinguistik, terdapat dua variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah variabel linguistik. Variabel ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam berbahasa, baik dari segi fonetis, morfologis, sintaksis, maupun semantis. Variabel ini bersifat tidak tetap, karena selalu dipengaruhi oleh variabel sosial yang mengikutinya. Variabel sosial ini sendiri berkaitan dengan aspek-aspek sosial. Salah satu contohnya adalah latar belakang sosial budaya seseorang atau status sosial seseorang di masyarakat. Nah, variabel-variabel sosial ini sifatnya tetap karena selalu mempengaruhi variabel linguistik. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita cermati contoh-contoh berikut ini. Hei Dek Tin. Mas Kuncoro. Nggak usah kaku gitu sama aku toh Dek Tin. Manggilnya jangan Mas Kuncoro, cukup Kuns. Gondrong, Kuns nggak pantes. Cocoknya tuh dipanggilnya Coro. Kecoa dong. Kalau mati kebalik. Gimana itu? Lagi dong. Lain lo. Kecoa. Udah Dek Tin, nggak usah pedulikan manusia-manusia barbar itu. Kamu mau kemana toh? Ayo tak antar. Gak usah. Saya masih di bawah umur. Apa ini? Kamu mau pelecehan seksual? Kamu juga sama ini ditungguin dari tadi. Yaudah, duluan ya Mas. Awas ya sekali lagi kamu godain si Tini. Nanti melenting gimana? Hamil. Hah? Hamil? Astagfirullah Pak. Saya ini tulus, suci, putih bersih. Bukan laki-laki hidung belang. Saya emang nggak peduli warna hidung kamu apa. Pokoknya jangan deket-deketin lagi si Tini. Melalui video tersebut, kita bisa cermati bahwa ada beberapa tokoh yang berbeda jenis kelamin, berbeda usianya mungkin, atau berbeda latar belakang sosial budayanya. Mereka sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, namun kita bisa cermati bahwa keempat tokoh tersebut menggunakan bahasa Indonesia dengan cara yang berbeda-beda. Kita bisa cermati misalnya, tokoh laki-laki dan perempuan punya kecenderungan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan cara yang berbeda. Bahkan, sesama laki-laki pun bisa saja menggunakan bahasa Indonesia dengan cara yang berbeda. Nah, perbedaan ini terjadi karena dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya yang berbeda, baik dari segi latar belakang pendidikan, status sosialnya di masyarakat, ataupun kebiasaan dalam berbahasa di tempat asal mereka. Contohnya adalah bahasa ibu. Sering kita ketemui bahwa banyak sekali orang-orang yang masih mencampurkan unsur-unsur bahasa ibu mereka dengan bahasa Indonesia. Contohnya adalah dalam bahasa Sunda ada kata mah, teh. Nah, ketika mereka berbicara bahasa Indonesia, mereka seringkali menggunakan istilah-istilah tersebut dalam bahasa Indonesia. Sebagai contohnya, misalnya ada seorang mahasiswa yang kemudian atas suatu kepentingan tertentu, ia diharuskan untuk berdialog dengan seorang dosen yang tentunya memiliki status sosial yang lebih tinggi darinya, dan begitu pula dengan tingkat pendidikannya. Nah, dalam proses tersebut akan terjadi variasi bahasa
atau perbedaan cara penyampaian bahasa antara mahasiswa dan dosen. Meskipun mereka menggunakan bahasa yang sama, bahasa Indonesia misalnya. Hal ini terjadi karena biasanya seseorang yang lebih rendah status sosialnya atau posisi sosialnya di masyarakat cenderung akan merasa segan terhadap lawan bicara yang memiliki status sosial yang lebih tinggi darinya. Nah, oleh karena itu, ia akan cenderung menjaga ucapannya, misalnya ia akan berbicara dengan lembut dan penuh sopan santun sebagai bentuk hormatnya kepada seseorang yang lebih tinggi status sosialnya, yaitu dosen. Sedangkan sang dosen mungkin akan cenderung berbicara dengan lebih santai kepada mahasiswanya. Contoh lainnya adalah ketika seseorang yang berasal dari Sunda misalnya berkomunikasi dengan seseorang yang berasal dari Betawi misalnya. Nah, performa berbahasa keduanya tentu akan berbeda tergantung dengan latar belakang mereka masing-masing. Mereka bisa saja menggunakan bahasa yang sama, bahasa Indonesia misalnya. Namun tetap saja cara mereka berbahasa akan berbeda satu sama lain karena dipengaruhi oleh latar belakang mereka yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa terjadi dari segi aksen, intonasi ketika berbicara, atau mungkin terjadinya percampuran antara bahasa ibu dengan bahasa Indonesia. Nah, peristiwa tersebut kita ketahui sebagai code switching atau code mixing. Code switching dan code mixing sendiri memiliki beberapa perbedaan meskipun pada intinya sama, yaitu terjadinya peralihan atau percampuran antara satu kode ke kode lainnya, antara satu variasi ke variasi lainnya. Nah, jika code switching itu terjadinya perubahan variasi yang disebabkan oleh perubahan topik, misalnya dari topik yang resmi kepada topik yang tidak resmi, maka variasi yang digunakan juga akan ikut berubah. Misalnya ketika berbicara mengenai topik yang resmi, maka akan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang formal. Nah, ketika membicarakan sesuatu yang tidak resmi, maka bahasa yang digunakan atau variasi yang digunakan akan berubah menjadi variasi yang informal atau menggunakan bahasa sehari-hari mereka atau bahasa ibu mereka. Nah, berarti code switching ini terjadi tanpa adanya kesadaran dari si penutur. Sedangkan code mixing sendiri biasanya terjadi atas dasar kesadaran atau secara sengaja dilakukan. Nah, penyebabnya bisa bermacam-macam. Misalnya, seseorang ingin memberikan penggambaran yang lebih jelas atau memberikan efek tertentu, atau mungkin sang penutur tidak mengetahui padanan kata atau padanan bahasa, padanan terjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang dituju. Jadi dia menggunakan bahasa yang dia ketahui. Maka di situ terjadi percampuran kode atau code mixing. Dari contoh peristiwa-peristiwa tersebut, kita bisa simpulkan bahwa performa kebahasaan seseorang bukan hanya dipengaruhi oleh kondisi mental masing-masing penutur, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada di sekitarnya, seperti latar belakang sosialnya, usianya, gendernya, latar belakang pendidikannya, juga posisi sosialnya di masyarakat. Dan faktor-faktor sosial tersebut kemudian dikategorikan sebagai variabel sosial. Dan performa kebahasaan seseorang atau kemampuan seseorang dalam berbahasa dikategorikan sebagai variabel linguistik. Nah, hubungan antara variabel sosial dengan variabel linguistik inilah yang coba dipelajari oleh sosiolinguistik. Hal ini mengingat bahwa sosiolinguistik sendiri merupakan cabang ilmu interdisipliner yang menggabungkan antara sosiologi dan linguistik di dalamnya. Dengan demikian, kita bisa merumuskan bahwa definisi atau hakikat sosiolinguistik itu sendiri adalah cabang ilmu interdisipliner antara linguistik dan sosiologi yang mengkaji pengaruh variabel sosial dalam penggunaan bahasa di masyarakat. Dalam variabel sosial sendiri, ada yang disebut sebagai domain.
Domain ini bisa merujuk pada lembaga-lembaga di masyarakat atau institusi-institusi, seperti halnya lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga politik, atau misalnya komunitas hobi, dan lain sebagainya. Nah, di mana domain ini menjadi pembatas antara pengguna domain yang satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah saat ini saya memiliki 3 domain. Nah, domain yang pertama yaitu domain keluarga, domain pendidikan, dan domain keagamaan. Nah, posisi saya dalam keluarga adalah sebagai seorang anak, dalam pendidikan sebagai seorang mahasiswa, dan dalam keagamaan sebagai penganut agama Islam. Sehingga berdasarkan hal tersebut, saya memiliki 3 domain yang berbeda. Variasi bahasa yang saya gunakan ketika dalam lingkungan keluarga akan berbeda dengan variasi bahasa yang saya gunakan di domain pendidikan maupun keagamaan. Hal ini didasarkan pada keotonomian dari setiap domain-domain tersebut. Misalnya di lingkungan keluarga, saya akan cenderung berbicara dengan lebih santai dan terbuka. Hal ini dipengaruhi oleh suasana yang mungkin lebih intim. Nah, diksi yang digunakan juga akan disesuaikan, serta mungkin ada istilah-istilah yang hanya dipahami oleh anggota keluarga. Kemudian, ketika saya keluar dari domain keluarga dan berpindah pada domain lainnya, misalnya domain pendidikan, variasi yang saya gunakan juga akan ikut berubah. Mungkin saya akan berbicara dengan lebih formal, menggunakan bahasa akademis, menggunakan istilah-istilah pendidikan, dan memperhatikan etika berbahasa, sehingga akan menunjukkan bahwa saya merupakan orang yang terdidik. Begitu pula selanjutnya, ketika saya memasuki domain lainnya, saya akan terus menyesuaikan diri agar diterima dalam domain-domain tersebut. Sehingga semakin banyak domain yang saya masuki, maka semakin banyak pula variasi bahasa yang saya miliki. Deskripsi ini sesuai dengan teori arena produksi kultural yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu. Nah, melalui teori ini, Bourdieu mengandaikan bahwa manusia hidup pada ruang sosial yang berbeda-beda. Nah, ruang sosial ini bisa kita samakan dengan konsep domain yang telah kita bicarakan tadi. Misalnya saya hidup pada ruang pendidikan, tetapi kadang-kadang saya juga hidup pada ruang ekonomi, ruang politik misalnya, atau ruang keagamaan. Nah, di setiap ruang itu memiliki keotonomiannya masing-masing. Karena otonom, ruang-ruang tersebut memiliki keberaturan atau aturan mainnya sendiri-sendiri. Aturan main tersebut berbeda antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Sehingga agar manusia memperoleh keuntungan yang banyak ketika mereka hidup di lingkungan sosial masyarakat tersebut, maka manusia akan mencoba beradaptasi dengan sebanyak-banyaknya ruang yang berbeda-beda tersebut. Salah satunya adalah dalam hal berbahasa. Karena bahasa merupakan alat komunikasi, maka manusia akan menyesuaikan bahasa yang mereka gunakan dalam ruang-ruang yang berbeda tersebut. Kita memasuki pada topik yang terakhir, yaitu mengenai alasan mengapa kita perlu mempelajari sosiolinguistik. Nah, pada dasarnya, sosiolinguistik sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sebagai makhluk sosial, yang tentunya selalu membutuhkan bahasa dalam segala aktivitasnya. Sehingga, pemahaman terhadap sosiolinguistik menjadi sangat penting dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah menjadikan kita menjadi terlatih untuk menggunakan bahasa sesuai dengan konteksnya. Karena bahasa sangat kontekstual, kita bisa menyesuaikan penggunaan bahasa dengan kondisi sosial di sekitar kita. Kita bisa berbicara di keluarga, di masyarakat, dalam pendidikan, dalam pergaulan misalnya. Kita bisa berbicara dengan cara yang berbeda dan tentunya dalam porsi yang tepat. Tentunya keahlian ini akan sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, manfaat yang lainnya adalah menumbuhkan apresiasi dari pengguna bahasa yang satu dengan pengguna bahasa lainnya. Kita tidak akan lagi menjustifikasi bahwa
orang yang menggunakan bahasa dengan cara yang berbeda dengan standar yang kita miliki adalah salah. Namun sebaliknya, kita akan memahami perbedaan tersebut sebagai suatu keragaman dalam berbahasa. Demikian penjelasan singkat saya mengenai hakikat sosiolinguistik dan alasan mengapa kita harus mempelajari sosiolinguistik. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat serta menambah bekal kita dalam mempelajari sosiolinguistik pada level selanjutnya. Adapun jika Anda sekalian mempunyai pandangan lain ataupun masukan terhadap materi yang telah saya sampaikan tadi, silakan disampaikan di kolom komentar di bawah video ini, supaya saya juga bisa belajar dari rekan-rekan sekalian. Akhir dari saya, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.